Sudah hari Tuhan memberkati dan kita kembali lagi di ibadah bersama pemarkari. Tuhan memberkati. Dan kalau kemarin jaringan saya kurang bagus, mari kita sama-sama. Saya sudah pulang dari Batubara, dari desa Penemayu. Tadi malam kami sampai di Medan. Makanya bagus jaringannya. Kalau di sana susah jaringannya. Mari kita sama-sama berkata bahwa bersamamu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Tantangan, rintangan, dan kesulitan dan kesusahan dan kesukaran yang kami hadapi Tuhan. Bahkan dalam masa krisis keuangan kami, penyakit kami mampu melewati semuanya. Sama-sama kita katakan, selamat pagi Kasian dan juga Mbak Rena. Kasih-Mu bersama Tuhan kita mampu lewati semuanya. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua. Perkenangan-Mu, teguhkan hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Selamat pagi Katina, Kak Sofia, terima kasih, dan juga Kak Kelia. Amin. Memberikan pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar Tuhan. Melimpah dalam hidup kami. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dan berkata, aku mampu melewati semuanya bersama-Mu Tuhan. Kesukaran yang saya hadapi saat ini, saya bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Adalah bersama. Terima kasih Kak Amerika dan juga selamat pagi Novali. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Terima kasih Kak Sofia. Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Amin. Engkau yang bertindak. Terima kasih Karama dan juga Kalisma yang tinggi atau memberkati kamu. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Amin. Melimpah dalamku Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama-Mu kami melewati semuanya. Bahkan dalam krisis keuangan kami saat ini, dalam keluarga kami saat ini, dalam pekerjaan kami percaya Tuhan kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yakin bersama Tuhan kami mampu melewati semuanya. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menolong, bahkan memberikan pengharapan yang pasti bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bersama-Mu Tuhan dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam krisis ekonomi kita saat ini. Mari kita sama-sama katakan, bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semuanya karena ada Tuhan di sana. Amin. Oh Tuhan. Haleluya. Berkenangan, teguhkan Tuhan. Amin. Engkau yang bertindak Tuhan, memberikan pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami Tuhan.
Sama-sama kita katakan amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagi, oh Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersamamu kami melewati semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mampu Tuhan bersama dengan Engkau dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kesusahan yang kami hadapi. Bahkan dalam krisis keuangan kami, keluarga kami, penyakit kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya pertolongan kami pagi ini dan sampai selama-lamanya datangnya daripada Tuhan. Dan apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan berkati karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah siap memuji nama Tuhan, yang sudah siap menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam bagi semuanya. Apa kabar buat anak Tuhan yang sudah hadir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di rumah kita saat ini, di tempat kita, ketika kita berseru, maka di situ Tuhan hadir. Amin. Sama-sama kita katakan haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Haleluya. Siang malam ku ingatku. Haleluya. Karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar. Amin. Sama-sama kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Amin. Percaya kepada Tuhan. Mari berpasrah kepada sama-sama kita katakan siang malam ku ingat Tuhan. Karena Dia siapa? Amin. Sebab Dia ku takkan gentar. Yang percaya sama-sama kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekeliling kami ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Ku selalu bersamamu. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, haleluya. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kira-kira kita perlu khawatir gak? Tidak. Yang mantep ya harus jawab tidak gitu ya. Haleluya. Kita perlu khawatir gak? No. Kita perlu takut gak? No. Kita perlu cemas gak? No. Kita perlu susah gak? Tidak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada. Haleluya. Semuanya itu tadi, semuanya telunjuknya Dia akan amin. Sama-sama kita katakan pakai gaya kiri kananku ada Tuhan. Semua sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam hidupku ada Selamat pagi Ibu Ani. Yesus selalu bersama. Come on. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Amin. Kiri
selalu bersamaku. Haleluya, Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Sama-sama dulu kita katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir, jangan nanti kecewa kalau seandainya tidak ada renungan dalam bentuk khotbah. Buat anak Tuhan yang baru pertama bergabung, kami di room ini punya program untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa. Itu sudah menjadi komitmen kami Bapak Ibu Saudara. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu ya untuk membaca kebenaran firman Tuhan, silakan naik komal dan mari kita sama-sama katakan, sejak pertobatanku kembali kepadanya, hidupku menjadi baru. Silakan Bapak Ibu Saudara, buat anak Tuhan yang rindu membaca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, selamat pagi Kak Serlijai Torresja. Halo, kita sama-sama katakan, sejak pertobatanku kembali kepadanya, hidupku jadi baru. Di dalam nama Yesus, selamat pagi Kak Novali. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir. Pak Marwan, Tuhan memberkati. Haleluya. Bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Sama-sama kita katakan, Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus kembali. dalam kebenarannya aku beroleh Amin. jawaban. Selamat pagi Kak Mas Talina, dan juga buat anak Tuhan yang rindu membaca firman Tuhan, silakan naik koma. Sejak Selamat pagi pertobatanku Sarni, Pak Mawana dari hidupku Toraja. jadi baru. Terima kasih hadir dan memberkati. Yang tak ada di dunia Temukan pada Yesus damai dan sukacita. betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah. Amin. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Buat teman-teman yang di atas, teman boleh diminum. Satu orang lagi atau dua orang lagi Bapak Ibu Saudara. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenarannya aku beroleh, amin, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sama-sama kita katakan, sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Keturun kamu Tak Stalina. pernah ku gelisah atau susah.
surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Kita mulai dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk naik komal untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami membaca firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang memberikan pemahaman bagi kami sehingga kami bisa mengerti apa isi daripada firman Tuhan. Dan berkati juga seluruh anak Tuhan yang hadir saat ini di atas komal, yang sudah siap membaca firman Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah siap membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Baik, terima kasih buat semuanya. Dan pembacaan kitab saat ini di Ulangan ya kalau nggak salah ya. Ulangan. Iya, Ulangan pasal 32. Ya, nyanyian Musa. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama buka Alkitab kita. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan terdapat dari Ulangan 32 ayat 1 sampai seterusnya dengan berikut nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitip laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, laksana tirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tidak kecurangan, adil dan benar Dia, berlaku busuk terhadap Dia. Mereka bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitakannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya, ditetapkan di suatu negeri di padang gurung di tengah-tengah ketandusan dan ayunan padang belantara. Dikelilingnya Dia diawasi dengan dijaga-jaga sebagai biji matanya. Dikeliling dan diawasi, dijaga-jaga sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali mengoyakkan, bangkitkan ini isi sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menapung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntut Dia, dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Dibuatnya Dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya Dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dan dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak domba dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan,
dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum, lalu menjadi gemuklah Yesuran dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang tidak menjadikan dia, memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewi kekejian. Mereka mempersembahkan korban ke roh yang bukan roh jahat yang bukan Allah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, dan kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kulalaikan, dan telah kulupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu sudah angkatannya bengkok dan anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lindri. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan oleh Kak Elsa Borumanik, ayatnya yang ke-21. Terima kasih Kak Lindri, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku. Ya, salam. Shalom, selamat pagi juga Kak Indri. Kak Elsa. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan darah gunung, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang besar dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan mereka. Mereka datang di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saat mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukan seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah itu tersimpan padaku dan menyertai dalam perbendaraanku? Kulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Aku segera datang yang telah disediakan bagi mereka, sebab Tuhan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada, maka ia berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka?
Biarlah mereka bangkit menolong kamu sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa aku adalah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku dan berkilat-kilat, dan tanganku yang memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalas darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih itu Elsa Manik dan Bapak Ibu Saudara. Ada pesan firman Tuhan buat kita pagi ini dalam ayatnya ke-39 disampaikan di sana. Lihat sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Tuhan bisa melakukan semuanya ini karena memang Dia punya kuasa, dan kuasanya itu tidak dibatasi oleh siapapun. Ya, mau presiden, mau bupati, mau gubernur, mau seorang DPRD, ya tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan matikan, ya dimatikan. Kalau waktunya Tuhan hidupkan, ya dihidupkan. Itu aja pesan firman Tuhan buat kita semuanya. Sehebat-hebat pun kita, sebanyak-banyak pun gelar kita, kita tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Terima kasih Kak Elsa Burmani, dan dilanjutkan Kak Lismayanti Gia. Terima kasih, Tuhan memberkati kakak. Amin. Salam, selamat pagi semua. Ya, salam. Selamat pagi. Shalom. Mari kita baca dari Ulangan 32 ayat 44 dan seterusnya. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu,
sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di Gunung Hor dan kumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah merubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ulangan 33 ayat 1 sampai apa ya? 5 ya. Iya, Kak. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kalisma yang tiga, Tuhan Yesus memberkati Kak, dan dilanjutkan dengan Kak Ida Buru Nambila. Shalom, selamat pagi. Ya, salam pagi. Ulangan 33 ayat yang ke-6. Biarlah Tumben Ruben kecil hidup suaranya ya. dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda katanya, dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu, dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia, dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya, dengan tentram Tuhan melindungi dia setiap waktu, dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudra raya, dan yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas segala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Jebulan ia berkata, bersukacitalah hai Jebulan
atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakhar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan persembahkan korban sembelihannya yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad, ia berkata, terpujilah ia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengannya bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan yang berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asher, ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, ya hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintas awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu, dan punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada di gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itulah musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Ida Borunambela. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan dengan Ito Yokena Sigiro. Shalom, Salam Toh, selamat pagi. buat kita semua. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 34. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas Pisga, yang di persimpangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Joat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangis Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarnya. Sebab itu orang Israel mendengarkannya. Dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal, tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dilanjutkan ke Yosua, Pak. Boleh. Sampai pasal 5 ya.
Sampai pasal 5 apa? Ayat 5, sorry. Ayat 5, Yosua pasal 1 ayat 5 itu, sorry. Firman Tuhan di Yosua 1. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk berebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk kitab Yosua. Kitab Yosua ini sangat menarik buat kita nanti. Kita akan melihat bagaimana perjuangan Yosua. Dan saya pernah khotbahkan buat kita bahwa Yosua itu mengalahkan 31 raja-raja oleh karena Tuhan menyertai Yosua tanpa mengalami kekalahan. Baik, terima kasih buat semuanya itu, dan dilanjutkan oleh Mas Talina. Dan yang terakhir nanti kakak kami Camat. Saya dengar tadi Kak Camat mau nyanyi. Jadi ya Kak Camat aja nanti yang terakhir untuk membaca firman Tuhan ya. Dan Kak Mas Talina dulu Bapak Ibu Saudara. Silakan Kak Mas Talina. Terima kasih itu ya, kini sekiranya Tuhan memberkati ya. Amin. Amin. Yosua 1 ayat 6 itu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Bacaan Alkitab dari Yosua 1 ayat 6 dan seterusnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya yang kuat dan yang teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu.
Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Baik. Sampai situ. Oh, mau baca lagi? Lanjut. Ya, 5 ayat lagi ya, sampainya ke 5. Pasal 2 ayat ke 5. Pengintai-pengintai. Yosua 2. Ya. Yosua 2 dan selagi pengantin-pengantin yang di Yeriko. Yosua bin Nur dengan diam-diam melepas dari sisi 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rehab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari mereka Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rehab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Kak Masalina dan dilanjutkan dengan pujian dari Kakak Camat. Silakan Kakak Camat, salam kenal dan salam hormat dan salam damai dan salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. 1 dan 2 lagu. Sehabis itu kita akan tutup dalam doa. Itu anjing siapa ya? Oke. Silakan Kakak. Salam semua, selamat pagi, salam dari Batam ya. Amin. Semoga lewat lagu ini kita diberkati, semua yang ada di Komal maupun yang di bawah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini.
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Terima kasih. Baik, terima kasih buat semuanya. Dan sebelum kita turun komal, dari komal ini mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan baik kami. Terima pagi ini Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan, kami telah mendengarkan pujian yang begitu indah dari kakak kami Camat. Terima kasih, kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat semuanya, berkat anak Tuhan yang ada di komal saat ini, yang sudah membaca firman Tuhan. Kiranya tambah-tambahkan hikmah dan pengetahuan akan takut akan Engkau tentang mereka, apa tentang Tuhan. Berkati juga yang ada di bawah taping yang selalu mendukung program ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mau berpisah, dan kami akan mau menerima yang terbaik daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.